Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها la yazigu anha ba'da dzalika illa halik. Amma ba'du. Bapak Ibu hamba-hamba Allah sekalian, semoga Allah menerima amal ibadah tahajud kita tadi sampai nanti kita bubar dari kajian majlis ilmu ini. Amin. Hadirin, kita awali dengan mengucapkan kalimat pujian dan syukur yang diajarkan Nabi kepada kita. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal dalam satu hari satu kali saja, Allah anggap apa yang bersangkutan hari itu sudah bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita baca. Kalau kita belum hafal, kita niatkan menghafalnya. Mari kita baca. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Artinya adalah segala pujian yang dinamai Allah bi ni'matihi, berkat Allah beri kita nikmat, tatimmus shalihah, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Sudah hafal Bapak Ibu? Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Silakan Bapak Ibu baca tanpa saya. Silakan. Masya Allah, itu ya. Makin sering kita baca dalam satu hari, makin berhak kita disebut dengan abdan syakur, hamba yang sangat pandai bersyukur. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita haturkan salawat dan juga salam kita untuk yang sangat kita cintai, kekasih Allah, kekasih Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita baca salawat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang kami muliakan, tadi disinggung-singgung tentang pertemuan saya dengan Muhammad Qasim, orang yang digadang-gadang oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi dari Pakistan. Saya katakan benar, pertemuan itu sudah terjadi tahun yang lalu di Bandung, dan di situ beliau memastikan saya bukan Imam Mahdi seperti yang diklaim. Saya tidak pernah mengajak orang untuk berbaiat kepada saya, dan saya hanyalah menyampaikan agar kita kembali kepada ajaran tauhid, tidak lebih daripada itu. Ya, singkatnya, pertemuan itu memang benar, dan dia ketika kami tanyakan apakah Anda mengatakan Anda Imam Mahdi, bukan saya orangnya, adalah ini yang akan datang yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi sudah selesai tentang Muhammad Qasim, sudah selesai. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami cintai, sekarang ini kami ingin menyampaikan suatu agenda akhir zaman yang sangat mengguncang dunia, dan ini menentukan status kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kajian kita akhir zaman
mari kita buka bagaimana menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman ini. Secara singkat ya, Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di fase akhir keempat, karena kita ada 5 fase. Perhatikan di slide kita ada 5 fase. Start itu, nah ini ya. Start ini adalah Nabi Muhammad dimulai usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Start ya, ini. Kemudian finish yaitu habisnya umat Nabi Muhammad meninggal secara serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7, yaitu angin lembut yang bertiup dari Yaman. Angin ini baunya sejuk kesturi, bau kesturi sejuk, ya, membungkus bumi dengan sangat cepat. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun iman itu hanya seujung kuku, dimanapun orang itu berada, angin ini pasti sampai kepada orang itu. Saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut kematian ini, saat terhirup olehnya 1-2 kali hirup, di saat itu, di tempat itu, yang bersangkutan tergeletak meninggal dunia husnul khotimah, serentak satu muka bumi, seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Maka kami istilahkan dengan finish, habis orang Islam, orang beriman meninggal duluan. 40 tahun setelah finish ini barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Oke, maka kita istilahkan start dan finish. Nah, Rasulullah bersabda, dari start dan finish ini ada 5 fase. Ada 5 babak sejarah yang harus dijalani. Kita sekarang hampir sampai di penghujung fase keempat. Fase pertama, kedua, dan ketiga, Islam mendominasi peradaban dunia ribuan tahun lamanya. Alhamdulillah. Fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia, dan kata Rasulullah, kebangkitan Islam di fase kelima berawal dari Baitul Maqdis Palestina. Takbir. Dan pusat pemerintahan Islam di akhir zaman adalah bumi Syam, yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Hadirin, kita bongkar fase keempat. Kapan fase keempat ini bermula? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, berakhirlah fase ketiga, ya, fase di mana Islam memimpin dunia. Kita hari ini berada pada fase tidak sedang memimpin, justru kita sedang mengalami masa yang paling gelap, masa yang paling di bawah, paling berat. Baik, kita buka fase keempat, dan ini pun kita akan dikejutkan oleh fakta. Hampir seluruh yang disebutkan Nabi di fase keempat sudah terjadi. Tinggal ujung-ujung ini aja yang belum terjadi. Oke, kita lihat di fase keempat, meletus perang dunia pertama. Hebatnya Nabi menyebutkan tahunnya, Nabi menyebutkan pelakunya, siapa pemenangnya dan siapa pecundangnya. Nabi sebutkan, Pak, Masya Allah. Dan itu benar-benar terjadi. Yang kedua, beberapa dekade kemudian meletuslah perang dunia kedua, kata Rasulullah. Dan itu juga terjadi tepat seperti yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kalian akan menyaksikan sebelum kiamat Arab mendadak menjadi kaya raya. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sudah terjadi belum? Sudah. Masya Allah kaum muslimin. Kemudian setelah itu, sebelum kiamat, kalian akan menyaksikan dulu. Nah, yang Nabi ceritakan itu, Bapak Ibu, adanya di fase kita, di fase keempat ini, yaitu salju turun di negeri Arab. Sudah terjadi belum? Tak akan terjadi kiamat, wahai Muaz, sampai daerah ini turun salju. Dan 2009 sampai hari ini salju malah makin tinggi turunnya di beberapa titik daerah Arab. Kadang-kadang yang Mekah Madinah. Oke, lanjut. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam,
menjelang kiamat terjadi, Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah terjadi belum? Dunia mempertontonkan, TV-TV memberitakan bagaimana Arab hari ini anti syariat Islam, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi malah membuang syariat Islam, polisi Islam, syariat Islam dibubarkan, dan semuanya dihalalkan. Siapapun yang melakukan apa saja silakan. Mau berzina, mau melakukan tindakan LGBT, mau silakan. Bahkan pusat perjudian terbesar di dunia hari ini adanya di Riyadh, Arab Saudi. Pusat pembuatan minuman keras terbesar hari ini ada di Arab. Ya, semua jenis maksiat dibuka selebar-lebarnya. Maka ini juga sudah terjadi di fase keempat. Kemudian berikutnya coba perhatikan apa ini? Berdirinya sebuah pemerintahan elit yang menjalankan syariat Islam secara total 100%, dan tidak ada satupun negara di muka bumi yang berani mengganggunya. Nama pemerintahan itu kata Rasulullah adalah Emirat Islamiyah dari Khurasan. Di mana itu Pak? Sekarang sudah berdiri belum Emirat Islamiyah ini? Sudah. Di mana? Afghanistan. Ya. Sejak tanggal 31 Agustus 2023, setelah mengalahkan dua superpower dunia, Uni Soviet hancur berkeping-keping melawan pasukan santri yang ada di Afghanistan. Santri itu bahasa Arabnya Tolibun atau Taliban, ya. Nah Bapak Ibu, kemudian 20 tahun melawan Amerika yang keroyokan pakai NATO, negara-negara besar Eropa ikut mengeroyok, tapi pasukan santri yang ada di Afghanistan ini tidak bisa dikalahkan. 20 tahun Amerika masuk dalam lubang kebangkitan yang sangat dalam, dan mereka tidak akan bisa bangkit sampai kapanpun Pak. Dan akhirnya 16 Agustus 2023, televisi seluruh dunia mempertontonkan bagaimana tentara-tentara Amerika yang ada di Afghanistan hanya memakai seragam dengan ransel di punggung keluar dari Afghanistan. Begitu juga tentara-tentara Inggris, tentara Jerman, tentara-tentara Eropa semuanya keluar dari Medina, kalah perang, ya. Dan berdirilah Emirat Islamiyah Afghanistan. Masya Allah, sekarang tingkat keamanan di negara itu tak terbayangkan. Bahkan Yusuf Kala harus setiap pulang menceritakan bagaimana amannya. Teman-teman kami yang baru pulang dari Afghanistan bercerita kepada kami, Buya, sekarang kalau ada ibu-ibu pakai kalung emas di luar jilbabnya segede oleh beca, gedenya emas itu, bawa emas, bawa duit sebanyak-banyaknya, tengah malam tidak akan ada yang mengganggu, saking amannya hari ini. Padahal senjata itu Pak, di tangan mereka kayak HP di tangan kita. Hampir setiap orang tak punya HP. Kayak gitu mudahnya senjata, tapi keamanan luar biasa. Ya, ini Emirat Islamiyah sudah berdiri Pak. Kemudian lanjut Nabi berkata, ini hadisnya sahih ya. Riwayat Imam At-Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, hadis nomor 3270, berdirinya Emirat Islamiyah. Masya Allah. Kemudian berikutnya, di tengah-tengah Arab sudah kaya raya dan mereka kembali jahiliyah, kata Rasulullah. Mereka melantarkan saudaranya di Palestina, dan terjadilah perang dan ribat yang mengguncang dunia di akhir zaman. Tempatnya adalah Askelon. Coba lihat ini, meletuslah jihad dan ribat di Askelon. Di mana Askelon itu? Silakan buka peta Palestina. Lihat, nah boleh saya jalan. Ini main bisa saya pakai, ya. Itu bagus bisa dipakai Pak. Baik, kayaknya suara saya cukup besar, ya. Baik Bapak Ibu, perhatikan ini, ya. Karena ibu-ibu sebelah sini, Pak, yang ini Baitul Maqdis. Alhamdulillah saya dengan Pak Miftahul Abrad nggak pakai ini, rasanya suara saya lumayan jelas. Bismillah ya. Halo, cek. Belum ya? Belum ini. Udah, cek. Nah, Bismillah. Hadirin, dari mana ke mana yang disebut dengan Baitul Maqdis? Oke ya. Baitul Maqdis itu adalah
Baitul Maqdis itu Bapak Ibu, sini ya, dari sini Nablus sampai kemari. Nah ini Baitul Maqdis. Ya ini Baitul Maqdis. Adapun yang sebelah atas Palestina sebelah utara, Palestina sebelah selatan, ini namanya Aknaf. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka tidak pernah menyerah dan mereka tidak bisa dikalahkan. Allah selalu tolong mereka sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, di mana mereka? Mereka di Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan Aknaf Baitul Maqdis. Aknaf itu ini dia. Ini Aknaf. Ke atas ini Aknaf ya, ke bawah ini Aknaf. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 1, wa ma haulaha, sekitarnya Yordania, Suriah dan Lebanon, Allah berkahi semua. Oke Pak. Sekarang kaum muslimin, di mana perang Askelon di akhir zaman? Askelon itu ini dia. Insyaallah ya. Bila saya jalan-jalan biar sehat. Ya dari sini jangan ditukar dulu. Mana? Ini dari sini. Nah, ini Askelon Bapak Ibu. Ini yang Askelon. Dan ini jalur Gaza. Ini kota Rafah ya, perbatasan dengan Mesir. Ini jalur Gaza. Ini Askelon. Yang disebut dengan Askelon dalam kitab ini dia. Jadi hamba-hamba Allah, pusat perlawanan di Palestina itu adanya di wilayah ini. Dan perang yang meletus sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini adalah perang yang dimaksud oleh Rasulullah, jihad dan ribat di Askelon Palestina. Ya, kembali pada fase keempat. Allahu Akbar. Kita sedang berada di zaman yang dulu Nabi ceritakan 1400 tahun lebih. Ini dia ya, berdiri jihad dan ribat di Askelon Palestina. Apa akhir daripada peperangan yang terjadi hari ini Pak di Palestina? Akhirnya adalah lihat berikutnya. Allahu Akbar. Takbir Bapak Ibu. Ini pasti karena hadis kita sahih, yaitu Masjidil Aqsa kembali nanti dikuasai oleh umat Islam dan seluruh orang Islam bebas aman sholat di Masjidil Aqsa. Sekarang aja Bapak Ibu, jangankan orang Arab ya, orang Palestina sendiri nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Tapi insya Allah tak lama lagi berkat peperangan yang hari ini terjadi di Palestina, insya Allah Taala Masjidil Aqsa akan kembali dikuasai oleh umat Islam ini. Amin. B. Ditegakkan khilafah menggaul di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, jadi masya Allah jangan khawatir, khilafah Islamnya ini tidak akan berdiri di Jakarta, tidak akan berdiri di Indonesia, tidak akan berdiri di Brunei, di Malaysia, bahkan tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Kita tadi dengar versi kelima, Islam kembali memimpin dunia, pusatnya adalah Baitul Maqdis. Nah, berkat perang yang sekarang ini, endingnya adalah ditegakkan khilafah kembali di Baitul Maqdis. Yang C barulah Palestina merdeka. Berarti kita sedang on the way. Baik Bapak Ibu, hamba Allah yang kami muliakan. Apabila ini sudah terwujud, maka hadis-hadis berikutnya mengarah kepada berbagai macam bencana, petaka, musibah, kekacauan dan fitnah akhir zaman yang tidak terelakkan. Seluruh dunia akan mengalaminya, yaitu perang dunia ketiga. Krisis pangan melanda seluruh dunia, kelaparan global, ya. Kemudian krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah hidup ini. Kemudian bencana-bencana alam besar hampir serentak terjadi di berbagai negara. Lalu mewabahnya berbagai macam penyakit buatan yang menimbulkan kematian massal di mana-mana. Kalau kemarin COVID kita sudah wajar aja deh, ya. Kemudian perang perebutan kekuasaan di mana-mana dan puncaknya adanya di Arab Saudi, Pak. Tinggal Raja Salman besok ini, yang sekarang usianya sudah 87 tahun. Bila beliau meninggal, sementara penyakitnya sudah begitu banyak, ya. Para pangeran-pangeran yang ada akan saling kelahi dengan perebutan kekuasaan. Nah, di saat itu kita akan sulit melaksanakan ibadah haji dan umroh karena nggak aman. Arab Saudi sedang perang saudara, ya. Di mana-mana akan terjadi perang perebutan kekuasaan. Entahlah di Indonesia atau bagaimana nanti. Tapi yang pasti ada hadis yang menjelaskan itu. Kemudian Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Nah ini kita bersyukur sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, runtuh dengan menangnya Palestina, Amerika runtuh. Israel lenyap dari peta dunia. Amin.
amin, amin ya Rabbal. Kemudian kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Ngeri ya itu, ngeri. Baik Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang yang paling kuat imannya nanti jalan dekat kuburan, dia berharap kalau dia ada di dalam kuburan itu, saking beratnya hidup di atas bumi. Semua penderitaan ini hari ini Palestina yang merasakan, betul tidak? Semua penderitaan ini, tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada perang di mana-mana, untuk bandara, kematian, betul tidak? Hari ini Palestina yang merasakan Pak. Tapi ketika Palestina telah Allah menangkan, Allah yang menangkan ya, maka saat Rasulullah ditanya oleh sahabat junior namanya Abdullah bin Muhawalah, ya Rasulullah, saat huru-hara dan kekacauan itu terjadi, alangkah ngerinya, di manakah tempat yang aman, yang mana kami bisa menyelamatkan nyawa kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan agama kami, menyelamatkan harta kami dan kehormatan kami. Kemana kau suruh kami hijrah ya Rasulullah? Kata Rasul, bumi yang teraman saat itu adalah Syam dan Palestina. Kalau kaum muslimin, makanya Palestina atau Syam adalah bumi teraman di muka bumi saat itu. Sementara semua yang hari ini terjadi di Palestina sudah Allah pindahkan ke tetangga-tetangga sebelahnya, khususnya Arab yang paling goncang di mana. Semua ini dirasakan dulu oleh Arab, baru menyebar meluas dan sampai ke Indonesia. Semua kegaduhan itu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang apa hubungannya dengan kita? Begini Bapak Ibu, sekarang kan sudah terjadi gencatan senjata ya, sudah terjadi, tapi kita tahu karakter keturunan kera dan monyet terkutuk ini. Mana pernah mereka menghormati apapun perjanjian. 84 resolusi PBB yang dikeluarkan menertibkan Israel, setiap kali tanda tangannya dibubuhi oleh mereka, belum lagi tinta tanda tangan itu mereka bubuhkan ke dalam teks-teks poin-poin perjanjian, mereka sudah melanggarnya saat itu juga. Itulah dia karakter Bani Israel ini. Nah, kaum muslimin sekarang akan meletus kembali. Israel bertekad bahwa perjanjian perdamaian ini tidak akan berlangsung lama, dan Donald Bebek juga sepakat bahwa perjanjian ini tidak akan berlangsung lama. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan mengistilahkan HAMHS, tidak dengan bahasanya ya, saya akan sebut dengan para pejuang saja, para pejuang Palestina. Dan saya akan menyebut Israel menjadi Israel ya. Saya akan menyebut Benyamin Netanyahu menjadi Setanyahu ya. Oke, biar Bapak Ibu langsung paham. Kenapa biasanya kalau ada media memberitakan tentang HAMHS langsung di-ban media itu. Maka sekarang saya istilahkan dengan para pejuang saja. Oke Bapak Ibu, insya Allah kita akan menghadapi hari-hari yang menggembirakan tak lama lagi. Fa inna ma'al usri, nggak akan selalu pendakian tunggal itu, akan ada puncaknya, di mana di situ adalah akhir daripada penderitaan Palestina. Nah, Bapak Ibu, hamba Allah, setelah mendengarkan ini, Palestina pasti dimenangkan oleh Allah, seperti di Afghanistan para pejuang Allah menangkan. Betul tidak? Oke, kenapa? Mungkin ada yang bertanya di antara Bapak Ibu, kenapa lah para pejuang ini nyerang duluan 7 Oktober 2023? Kan kasihan. Akhirnya kota Gaza, jalur Gaza ini hancur, banyak jadi korban dari sipil. Ketahuilah, sesungguhnya ini adalah harga dari sebuah kemerdekaan. Ini adalah harga dari sebuah kemenangan. Bapak Ibu, mereka mengamalkan ayat Allah surat At-Taubah ayat 14 berikut. Tolong dibuka. At-Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh pakai bismillah karena ini surat At-Taubah ya. Qatiluhum yu'adzibumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Ayat 14 tuh. Qatiluhum, ini perintah. Hai orang-orang beriman, perangi orang-orang kafir yang jahat, yang zalim, yang menyakiti dan memerangi kamu, yang menjajah kamu selama ini. Perangi mereka. Ini perintah Allah yang memerangi kamu selama ini. Ketahuilah 7 Oktober bukan awal. Dia telah diawali terlebih dahulu oleh 7 kali peperangan yang dilancarkan oleh penjajah Israel ini.
kepada rakyat jalur Gaza. Untuk Bapak Ibu ketahui, Palestina itu ada 12 provinsi. Satu-satunya provinsi yang belum berhasil ditaklukkan dan ditundukkan oleh penjajah Israel ini adalah jalur Gaza. Di sini berkumpul berbagai macam fraksi-fraksi perlawanan, dan puncaknya adalah Gemas lagi. Puncaknya adalah yang terkuatnya adalah Gemas. Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi 2006 Israel melakukan serangan darat, udara dan laut. Mereka gagal mewujudkan rencananya. 2008 mereka ulang balik serangan. Gagal lagi. 2010, 2012, 2014, 2018, 2021, coba 7 kali Pak. Mereka habis-habisan melakukan serangan, gagal seluruhnya. Terakhir tanggal 26 September mereka melakukan pesta paling menjijikkan di Baitul Maqdis. Israel ini mengundang ratusan ribu orang-orang Yahudi sedunia. Ya, mereka pesta pora bahkan menodai kesucian Masjidil Aqsa kita. Puncaknya 7 Oktober, ya, itu adalah puncak pesta mereka. Target mereka setelah pesta ini selesai, mereka akan melakukan serangan habis-habisan, meratakan seluruh jalur Gaza. 2,4 orang yang hidup di jalur Gaza harus mati sehingga perlawanan hilang selama-lamanya. Itu target mereka, Pak. Rencana busuk mereka ini terendus oleh para intelijen, para pejuang. Akhirnya mereka memutuskan, persiapan mereka udah lama ini, diputuskan kita duluan yang menyerah. Dan itu ketika mereka sedang di puncak lalainya, di puncak lengahnya, 7 Oktober. Itu ya ceritanya. Jadi ayat ini yang menginspirasi mereka. Kenapa mereka bersemangat mengamalkan ayat ini? Karena ada janji Allah di bawah. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini janji Allah. Mari kita baca satu-satu. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Jika kamu mau memerangi mereka, azab yang kamu minta dari Allah agar diturunkan kepada mereka, saya turunkan ke Allah, tapi melalui tangan kalian. Syaratnya perangi mereka, saya yang mengazab mereka. Hari ini Pak, ratusan ribu orang Israel keluar dari negaranya dalam keadaan membakar paspor-paspor mereka. Mereka anggap tinggal di negara yang penjajah itu adalah bagaikan dalam neraka. Tersiksa, mereka tak tenang hidup di situ. Dan waktu kita masuk, bagaimana orang-orang di sana, ya waktu di Tabah ya, ketika kita masuk di Tabah Pak, orang-orang Israel itu banyak berkeliaran, tapi kayak zombie, wajahnya gak ceria. Wajahnya dalam keadaan seperti zombie berjalan, tak ada bahagianya. Bahkan mereka kemana-mana terpaksa, perempuan, anak-anak, laki-laki, orang tua terpaksa bawa senjata-senjata laras panjang, saking merasa keamanannya. Baiklah, hidup mereka dalam keadaan dalam kondisi ayat ini, Allah azab mereka. Hari ini kaum muslimin yang kami muliakan, para pakar ekonomi Israel sendiri berkata, 20 tahun yang akan datang belum tentu bisa Israel ini memperbaiki kembali tatanan kehidupan mereka saking hancurnya karena peperangan ini. Lanjut, wa yukhzihim. Kalau kamu mau memerangi mereka, Allah hinakan mereka. Alhamdulillah, berkat Tufanul Aqsa, perang yang berlangsung selama 15 bulan ini. Coba jawab Bapak Ibu, pemenang perang 15 bulan ini Israel apa para pejuang? Para pejuang ya. Siapa yang mengatakan? Dunia yang mengatakan. Bukan hanya pakar dan ahli-ahli militer dari Amerika Inggris saja, tapi juga militer Israel mengakui ini kekalahan telak dan paling memalukan Israel sepanjang sejarah, ya sepanjang sejarah. Wahai Bapak Ibu, akhirnya gencatan senjata terjadi. Semua tuntutan para pejuang mereka aminkan, mereka kabulkan semua. Itu tanda ketidakberdayaan mereka. Takbir. Semangat Bapak Ibu. Takbir. Itulah, ini adalah kemenangan Islam. Lanjut, mereka hina. Di mana-mana hari ini Allah hinakan mereka. Di mata dunia, bahkan ICC ya mengeluarkan keputusan 124 negara mengatakan penjahat perang itu adalah Israel. Wajib ditangkap Benyamin Netanyahu-nya, ya, siapa? Menteri perangnya, kemudian menteri pertahanannya, semuanya wajib ditangkap. 12 orang yang harus ditangkap dimanapun berada.
Lalu warga Israel sendiri, kemana mereka melancong di muka bumi, diperlakukan hina oleh bangsa-bangsa dunia hari ini. Wa yukhzihim. Itu ya Pak. Mereka masuk ke Kanada, masuk ke Vietnam, mereka masuk ke Korea, masuk ke berbagai negara. Asal tahulah orang tempatnya bahwa ini dari negara penjajah, negara pembantai, langsung diusir Pak. Di Thailand ada sepasang suami istri masuk, ketahuan ternyata mereka dari Israel, nggak diizinkan masuk ke kafenya, keluar kalian. Di Kanada, seorang pemilik pom bensin tidak mau mengisi bensin orang yang datang dari Israel. Kamu adalah pembantai, kamu adalah pembunuh, pelaku genosida, pergi kalian, tak boleh beli bensin di tempat kami. Begitu Pak diperlakukan. Luar biasa. Bagaimana di dunia wa yukhzihim, Allah hinakan mereka saat ini. Alhamdulillah. Ini terjadi Pak. Begitu juga pandangan internasional. Orang tak percaya lagi katanya Israel ini terkuat nomor 1 di Timur Tengah. Kemudian intelijennya nomor 1 di dunia. Orang mencibir semua sekarang. Wih, ya, udah nggak percaya. Hina mereka hari ini. Alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya, wa yansurkum alaihim, Allah pasti menolong kamu. Asal kamu berani mau memerangi penjahat-penjahat itu, Allah pasti ada di pihakmu. Allah pasti tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Hadirin, secara logika militer, logika perang, masuk akal nggak? Kelompok kecil yang ada di sebuah wilayah hanya segede kecamatan nggak bisa dikalahkan oleh negara yang katanya terkuat setimur tengah, dan itu ditolong sepenuhnya 100% oleh superpower dunia, Amerika Serikat. Betul? Ya Pak ya, ditolong oleh Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Australia, India, Allah, bahkan beberapa negara Arab ikut menolong. Siapa pemenangnya? Para pejuang. Nggak masuk akal, logika perang ini nggak masuk, tapi terjadi. Kenapa? Ayatnya wa yansurkum, Allah pasti tolong kamu, Allah ada di pihak kamu. Muslimin yang kami muliakan, persis seperti di Afghanistan. Nggak masuk akal, 2 superpower dunia tumbang oleh para santri Allah. Jadi mari kita dengarkan ayat ini langsung disampaikan oleh mantan petempur dari Amerika Serikat yang gabung dengan Israel, bagaimana kekagumannya dengan pencapaian tempur para pejuang di Palestina. Mari kita lihat. Masya Allah. Ya, ini kok bisa? Negara-negara besar sekelas Amerika, Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya, bahkan Arab ikut nolong Israel. Kok bisa? Para pejuang ini masih menang kan gitu? Satu aja jawabannya, Tuhan ada di pihak mereka. Udah jelas Pak? Tuhan ada di pihak mereka. Oke, ini ayatnya. Wa yansurkum alaihim, Allah pasti tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Oke, berikutnya poin kelima, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, selama kamu mau memerangi mereka, Allah jadikan dada orang-orang beriman yang sakit karena kejahatan, kezaliman penjahat-penjajah itu terobati. Sehingga para janda-janda, emak-emak, nenek-nenek, ya, orang-orang yang sekarang ini sudah tidak punya apa-apa di Palestina berkata, ya, kami bangga. Ternyata persembahan kami tidak sia-sia. Anak-anak kami telah banyak yang syahid, suami kami syahid, rumah kami hancur, semua kehidupan kami hancur. Tapi kami melihat bagaimana para pejuang kami ditolong oleh Allah dan menang, maka kami bangga
pengorbanan kami tidak sia-sia. Hai para pejuang, lanjutkan apapun yang bisa kami sertakan untuk memperkuat perjuangan kalian. Kami serahkan semuanya demi merdekanya Palestina dan demi merdekanya Masjidil Aqsa. Seluruhnya kami persembahkan. Ini pertanda kesembuhan, Pak. Sembuh rasa sakit dalam dada mereka ya. Betul tidak? Ini ayatnya. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah sembuhkan sakit yang ada dalam dada orang-orang beriman. Lihat ayat 15 lagi. Ayat 15. Ini poin ke-6. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, dengan pertempuran yang kamu lancarkan kepada para penjajah yang zalim itu, Allah salurkan semua emosi. Jadi emosi yang amarah yang mengubah dalam dada ini tak akan bisa hilang, tidak akan tersalurkan kalau tidak dengan perang melawan mereka. Alhamdulillah, ini ayat. Nah, poin ke-7, ini peluang kita Bapak Ibu. Ini peluang kita. Wa yatubullah ala man yasha. Siapapun yang terlibat dalam peperangan itu, semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya, berapapun banyak dosanya, Allah ampuni seluruhnya. Ini peluang kita. Kita punya dosa tidak Pak Ibu? Punya kita dosa? Sedikit atau banyak? Sama kita ya. Kita semua adalah para pendosa. Oke kaum muslimin, kita kalau terlibat dalam perang ini, semua dosa kita di ayat ini dinyatakan Allah putihkan semua. Wa yatubullahu ala man yasha. Pertanyaan, ya, gimana cara kami terlibat dengan perang di sana? Kan kami nggak bisa ke sana, lagi pula umur sudah terlanjur tua. Kalau saya lihat, hampir rata-rata dari kita ini sudah menunggu jemputan aja lagi. Betul Bapak? Iya. Mana mungkin kita bisa berperang ke Palestina? Tapi kabar gembira untuk Bapak Ibu semua. Saya berjumpa, duduk bersama, bincang-bincang hangat mesra dengan pucuk pimpinan tertinggi dari para pejuang kemerdekaan Palestina ini. Silakan kasih lihat foto pertemuan kami. Bapak Ibu kenalkan dengan beliau. Siapa ini? Ya, ya. Beliau disebut juga dengan kunyahnya Abul Abid. Ya. Baik. Di sebelahnya siapa Bapak Ibu? Al-Faqih Zulkifli Muhammad Ali. Beliau adalah pucuk pimpinan para pejuang kemerdekaan Palestina. Kami duduk bersama, bincang-bincang hangat, dan saya sempat menyampaikan beberapa kata yang sangat menjadi visi dan misi hidup saya. Saya katakan, Syekh, kami punya pemuda-pemuda yang kuat-kuat dan sehat-sehat, beriman, hafiz Quran, ahli ibadah, taat. Bisa nggak kami kirim bergabung dengan para pejuang Palestina untuk memerdekakan Masjidil Aqsa dan mengusir penjajahan? Kata beliau, no, jangan. Begitu Pak, jangan. Kalau kalian datang, malah kami yang repot ngurusin kalian, malah kami yang repot jaga kalian. Apalagi kelas kita Pak yang udah tua-tua ini. Ya sedang yang muda-muda saja, jangan kalian. Tapi kami ingin bersama kalian dalam perjuangan ini. Nah kata beliau, kalau itu niat kalian, kami tunggu kalian di luar gerbang berikut ini. Bila kalian membersamai kami, demi Allah, kalian tetaplah di tanah air, kalian tetaplah di rumah kalian bersama keluarga kalian. Teruskan hari-hari kalian secara normal, tapi mencarilah kalian rezeki. Tabungan yang ada di tabungan kalian kirimkan sebagiannya ke kami pakai untuk melawan penjajah. Kami usir mereka. Kami akan berjuang untuk memerdekakan Palestina sampai Masjidil Aqsa kembali terbebas dari cengkraman penjajah terlaknat ini. Maka kami dan kalian di mata Allah sama besar pahalanya. Kalian pun dihitung oleh Allah sebagai pejuang kemerdekaan Palestina di Masjidil Aqsa. Maka dia bacakan hadis, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa saja yang memodali, siapa saja yang membekali, yang membackup, yang mensponsori, siapa saja yang membiayai orang yang sedang berperang di jalan Allah, bahwa maka dia sama dengan pejuang itu sendiri. Jadi tidak usah secara fisik kita ke sana Pak. Biar kami yang berdarah-darah melawan penjajah ini, biar kami yang bersambung nyawa menghadapi mereka, biar kami di garda terdepan, kalian di belakang. Kirimkan apa yang paling kalian cintai. Setelah nyawa kita, apa yang paling kita cintai? Pasti harta Pak.
Karena demi harta kita menghabiskan seluruh umur kita, mencari macam-macam lalu kita tabung, mencari macam-macam lalu kita simpan. Rencananya begini. Ini yang paling kita cintai, sekarang kirimkan. Harusnya nyawa kita kirimkan ke sana. Karena nggak bisa, ada jalannya, ya sudah, jihad mal kita tempuh. Oke, kaum muslimin. Jadi kami bukan di dua gerbang berikut. Kalau bukakan mana gerbang yang dimaksud oleh beliau? Ini dia. Ini gerbang yang pertama. Ini gerbang yang pertama, namanya pintu kemanusiaan. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang masih hidup di Palestina agar tetap bertahan hidup, ya? Maka kita kirimkanlah makan, minum, obat-obatan, layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, gerbang ini menjadikan orang yang di sana yang masih hidup tetap bisa bertahan hidup, karena setelah itu selama mereka masih hidup mereka akan melanjutkan gerbang kedua, yaitu berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah dan memerdekakan Palestina serta Masjidil Aqsa. Oke Bapak Ibu, untuk bantuan kemanusiaan rata-rata NGO yang bergerak di seluruh dunia termasuk Indonesia, rata-rata mereka khusus membantu kemanusiaan saja. Dan nilai nama daripada kemanusiaan ini, harta dikeluarkan untuk membantu kemanusiaan, namanya sedekah. Sedekah ya, nilainya ini. Satu, bukti iman di mata Allah. Bila kita tidak mau mengeluarkan sedekah ini untuk kemanusiaan di Palestina, maka kita tidak diakui ada iman. Iman itu ada tiga tingkatan Bapak Ibu. Coba buka surah Fatir ayat 32 berikut ini. Nih, lihat ayatnya ya. Bapak Ibu, Allah sebutkan di surah Fatir ayat 32. Iman itu ada tiga tingkatan. Iman terendah, iman pertengahan, iman tertinggi. Iman tertinggi namanya iman muhsinin. Ini orang masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Pernah dengar nggak? Ada orang nanti dari umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Pernah dengar? Berarti itu pemilik iman tertinggi, iman muhsinin. Sifat orangnya sabiqun bil khairat, paling di depan, tidak mau ketinggalan, ya selalu ada. Setiap pintu kebaikan terbuka, dia pasti ada di garda terdepan. Baik. Sementara iman mukminin masuk surga juga, tapi dihisab dulu di hari kiamat. Namun hisabnya dipermudah, dipercepat oleh Allah, lalu meniti-titian selamat, gak ada yang jatuh. Semuanya nyampe ke seberang, masuk surga. Alhamdulillah. Yang iman terendah, iman muslimin, ini masuk surga juga Pak, tapi pakai juga masuk surga juga. Hanya nyangkut-nyangkut. Di dunia sering ditegur oleh Allah, akhir hayatnya cenderung su'ul khatimah, di alam kuburnya merasakan berbagai macam azab, di padang mahsyar hisabnya Allah dan berat ketika di atas titian berjatuhan, masuk dulu neraka. Setelah dosanya dicuci, baru dia dipersilakan masuk surga. Masuk surga juga. Kenapa bisa masuk surga? Karena masih ada iman. Nah sekarang coba lihat, Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Kalau begitu masuk surga nggak berangkat. Gimana bisa masuk surga? Iman terendah pun dia nggak diakui ada. Jangankan iman tertinggi, iman pertengahan, iman terendah pun disumpahi Nabi nggak punya. Siapa ya Rasulullah? Orang Islam kata Nabi. Umat yang hidupnya normal, makan minumnya ada, bisa hidup dengan jinnya. Sementara dia tahu ada orang Islam lain di tempat lain kelaparan, ada orang Islam lain di tempat lain mereka kesusahan, menderita, dizalimi, dia bisa bantu tapi dia tidak peduli. Maka kata Nabi, itulah orang yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Nah, makanya kembali ke perbandingan tadi Mas Ahmad. Makanya di sini orang yang mengeluarkan sedekah untuk kemanusiaan di Palestina, bukti ada iman, walaupun itu iman terendah. Enggak mau keluarkan sedekah, maaf, tidak beriman. Bahkan Nabi bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang Islam tapi tidak peduli, tidak memberikan bantuan kepada orang Islam lain yang susah, bukan orang Islam. Jelas ini hadisnya ya. Jadi Bapak Ibu, keluarkanlah sedekah. Ini hukumnya wajib fardhu ain. Alhamdulillah selama ini kita ada membantu Palestina, betul? Betul? Semoga Allah terima seluruhnya. Amin.
Tapi bantuan itu rata-rata baru untuk kemanusiaan. Ini hukumnya wajib. Bahkan zakat mal memang di sini salurannya, zakat mal, zakat harta gitu ya, zakat perdagangan dan sebagainya. Sementara Uzmaker kami Pak sudah alhamdulillah 2023 berniat mendirikan pusat peradaban Al-Quran terbesar se-Asia Tenggara dengan membangun, diawali dengan masjid 70 meter kali 70 meter 2 lantai, bisa menampung lebih kurang 10.000 orang. Di sekitarnya kami bangun kampus-kampus, asrama dan berbagai macam pusat pendidikan Quran. Ini ya 2023. Mana Mas Ahmad? Nah, ini 2 lantai. Biayanya lebih kurang 60 miliar. Karena pemborongnya nggak mengambil keuntungan sedikit pun, totalitas untuk membangun. Tapi Pak, baru beberapa tiang kami tusukkan ke muka bumi, ke dalam perut bumi, baru beberapa fondasi, maksudnya dan beberapa tiang baru berdiri, meletuslah tufanul Aqsa. Saya mengkaji hadis akhir zaman. Perang tufanul Aqsa di Askelon hari ini adalah perang penentuan kemenangan kemerdekaan Palestina. Saya pastikan semua energi umat harus diarahkan menuju kepada kemenangan global ini. Kalau di sini sudah menang, dunia Islam akan menang. Maka saya katakan, saya ambil ketua yayasan katakan, bagi pembangunan masjid kita pending dulu. Pembangunan pusat peradaban pendidikan ini sementara kita pending, bukan tidak dilanjutkan ya, sementara kita pending. Nah, kaum muslimin yang kami cintai, akhirnya pembangunan ini tertunda baru mana ya tiang-tiangnya? Baru sebatas beberapa fondasi dan tiang-tiang. Ini 1% belum ada apa-apanya. Tapi kita stop. Lalu kami dirikan Uzmaker for Palestine. Ini dia ya. Perhatikan. Uzmaker untuk membantu perjuangan Palestina. Tapi wahai Bapak Ibu, kembali ke perbandingan tadi. Sekarang ini sudah kita mulai kembali, kita lanjutkan lagi karena sudah ada gencatan senjata. Tetapi prioritas kita tetap Palestina. Ini pun tidak jadi sebesar itu ya. Hanya sekarang dari 60 miliar menjadi 6,8 miliar saja. Ya, tetap bisa menampung dan menjadi pusat pembelajaran santri kita, tapi tidak sebesar awal. Oke. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan, ini adalah bukti iman terendah. Lalu kami bertekad Uzmaker masuk di wilayah ini. Kenapa di sini tidak? Sini ada, tetapi tidak menjadi prioritas kita. Kita hanya jadikan 10% yang bisa diserahkan oleh Uzmaker kepada pemerintah Jalur Gaza untuk kemanusiaan hanya 10%, tapi untuk perjuangan 90%. Kami sadar Pak bahwa ini berisiko, tetapi para pejuang di Palestina mereka tidak akan rela hidup. Rakyat Palestina sendiri tidak akan mau hidup selama penjajah masih ada di tanah air mereka, dan mereka tidak akan pernah berhenti berjuang selama Palestina, Masjidil Aqsa masih dikangkangi oleh manusia terjahat di muka bumi, Yahudi Israel ini Pak. Ya, jadi kaum muslimin mereka terus berjuang. Kita bantu atau tidak kita bantu, mereka tetap maju karena keyakinan mereka kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, perjuangan itu butuh dana tidak ya? Perjuangan butuh dana. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Para santri, para kiai maju di garda terdepan, walaupun dengan cara gerilya dan segala macamnya. Itu butuh dana tidak? Butuh. Sekarang rata-rata bantuan mengalir untuk kemanusiaan, padahal mereka sangat memerlukan biaya perjuangan. Uzmaker hadir 90% menutupi atau mengisi kebutuhan di perjuangan ini. Harta yang dikeluarkan untuk perjuangan Bapak Ibu, namanya di mata Allah adalah infak fi sabilillah. Beda dengan harta yang kita keluarkan untuk bantuan kemanusiaan, di mata Allah namanya sedekah. Ini nilainya. Bukti iman adalah Allah ganti di 10 kali lipat, menyembuhkan penyakit bila kita niatkan untuk kesembuhan. Allah sembuhkan penyakit kita selama sedekah yang menurut Allah diakumulasikan sudah layak menyembuhkan penyakit kita, pasti Allah sembuhkan. Dawu mardakum bisadaqah. Semua penyakit kamu dengan sedekah sembuhkanlah. Tapi enggak sekali 2 kali langsung sembuh kita Pak. Enggak. Allah lihat, Allah nilai kalau angka yang kita sedekahkan itu nominalnya menurut Allah sudah layak untuk kesembuhan, baru Allah sembuhkan. Jadi teruslah sedekah untuk kemanusiaan di Palestina. Dengan yang saya akan ke stadium 3 ya Allah. Tolong sembuhkan hamba dengan sedekah ini.
dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah semua penyakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Oke? Kemudian membuka pintu pertolongan Allah. Kita sedang susah, kita sedang pahit, sedang sulit, sedang terjepit. Mudahkan hamba Allah yang sedang susah lainnya. Dan itu di Palestina, Allah akan mudahkan dan Allah bukakan, Allah berikan pertolongan kepada kita menghalau azab. Kalau ada azab harusnya datang. Gara-gara kita rajin bersedekah untuk manusia di Palestina, kita termasuk yang dilindungi oleh Allah dari azab. Kalau ada di antara kita, na'udzubillah, yang harus tercampak dulu dalam neraka, na'udzubillah ya, maka dengan sedekah yang kita berikan secara simultan, kontinu untuk manusia-manusia yang masih hidup di Palestina, azab neraka ini Allah jadikan jauh dari kita, ya. Api nerakanya Allah dinginkan dari kita, Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, gerbang pertama, Usmakar fokus 10% menyalurkan kembali. Namun di sini, nah ini bedanya, infak fi sabilillah. Kekuatan infak fi sabilillah ini, coba lihat. Satu, bukti iman tertinggi. Bapak Ibu masih ingat apa nama iman tertinggi tadi? Iman muhsinin ya. Bukti iman tertinggi. Mungkin amal kita sederhana saja Pak. Amalan-amalan soleh kita nggak seberapa, tahajud malas, duha juga kadang-kadang ada, kadang tidak. Puasa Senin Kamis itu jauh, bahkan dikatakan jauh. Ya, tapi maaf Bapak Ibu, kita berani berinfak untuk membantu perjuangan Palestina. Wallahi, menurut ayat Allah di surat At-Taubah, di surat Ali Imran ayat 133, 134, Allah menobatkan kita pemilik iman tertinggi di akhirat masuk surganya tanpa hisab. Takbir. Kemudian Allah janji di surah Al-Baqarah ayat 261, siapa yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, Allah pasti kembalikan di dunia 700 kali lipat. Ini Allah yang menjanjikan. Ya, kalau Allah berjanji pasti Allah tepati dan Allah Maha menepati janji. Kemudian jihad mal, amal puncak dalam Islam. Jadi gini Pak, ini contoh. Bapak dikasih Allah rezeki, mendadak tanah Bapak terjual, alhamdulillah 2M umpama ya. Lalu Bapak daftarkan diri Bapak, istri ya, dan 3 orang anak berangkat haji. ONH plus, 1 orang bayar 300 juta, kali 5 berapa? 1,5 M. Sekarang Bapak ambil 10% saja dari 1,5 M itu, ambil 10% saja. Lalu infakkan untuk membantu perjuangan di Palestina. 10% saja, berarti 150 juta. Demi Allah, kalau Bapak Ibu pergi haji dan anak-anak mabrur hajinya, demi Allah, pahala Bapak Ibu yang hajinya mabrur itu jauh ketinggalan dibandingkan dengan pahala infak fi sabilillah. Umpamanya Bapak Ibu kalau akrab dikasih Allah rezeki, ada dana 3M mau bangun masjid, demi Allah Pak. Lalu masjidnya jadi Bu, ramai jemaahnya 5 waktu, banyak pengajiannya, santri-santri dan anak-anak belajar, pahalanya mengalir kepada beliau dan sekeluarga. Itu kalau beliau ambil saja 10% dari 3M tadi dibantukan untuk perjuangan Palestina, kalah pahala membangun masjid yang pahalanya ngalir. Saking tingginya pahala ini. Jihad mal adalah amalan puncak dalam Islam. Masya Allah ya. Oke, berikutnya. Poin keempat dan poin kelima gabung dengan poin yang pertama, putih semua dosa-dosa. Kemudian wajib masuk surga. Perhatikan, buka surat Ali Imran 133, 134 berikut. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا, hai hamba-hambaku, cepat. Kamu yang banyak dosa, cepat datang. Ila maghfiratin min rabbikum. Berapapun kamu punya dosa, sini saya putihkan semua dosa-dosamu. Wa jannah, dan kamu saya pastikan wajib menjadi ahli surga. Allahu as-samawati wal ardh. Yang luas surga itu seluas seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu telah diciptakan dan disiapkan untuk orang bertakwa. Apa yang Allah mau? Alladzina yunfiquna fis sarai wad
jalan Allah fis-sarra'i, ketika ekonomimu sedang sehat dan lapang, wad-dharra'i, ketika ekonomimu sedang sempit dan pahit, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin memiliki iman keberapa? Tertinggi, ya. Allah cintai dia. Jadi dosanya diampunkan, wajibnya di ahli surga. Level iman muhsinin, Allah cintai dia, masuk surganya tanpa hisab. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu, ya Allah mau apa? Berinfaklah kamu. Apakah ekonomimu sedang sakit atau sedang sehat? Berinfaklah untuk membantu perjuangan. Kembali Bapak Ibu, setelah ini akhirnya saya bertekad, berazam, kami buat kitab di atas putih perjanjian dengan pemerintahan Jalur Gaza. Pemerintah Jalur Gaza kan dipimpin oleh para pejuang, kan? Perjanjian kami apa? Kami serahkan kepada mereka bantuan yang bisa kami kutip dari umat untuk membantu perjuangan sana. 90%-nya untuk jihad dan 10%-nya untuk kemanusiaan. Maka kembali ke perbandingan tadi, akhirnya alhamdulillah poin-poin ini hanya akan diperebutkan oleh orang-orang beriman saja. Kami yakin kemana saja kami datang selalu ada di masjid itu orang-orang beriman yang menyambut panggilan Allah. Kalau dia tidak menyambut, bukan dia tidak beriman, mungkin belum ada kemampuan saat itu, atau mungkin dia berencana nanti suatu hari nanti ketika saya dapat lapang rezeki dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Akhirnya alhamdulillah di bulan Februari November 2023, jadi hanya 2 minggu setelah kami mendirikan Dusun Maker, kami lakukan penyerahan pertama. Coba kasih lihat. Ini penyerahan pertama 250 juta. Hanya dalam 2 minggu Pak kita mendirikan Dusun Maker. Di Novembernya kita serahkan penyerahan pertama. Ini ada uang cash, ada emas juga di dalam ini. Silakan lanjut yang kedua. Penyerahan kedua 24 Februari 500 juta. Nah, dari Februari ke atas 2024 tiap bulan kita setorkan. Lanjut. Penyerahan ketiga 500 juta, ya. 23 Maret. Penyerahan keempat April, ya. Masya Allah 1 miliar 26 juta. Ini kami serahkan. Kok bisa banyak Bu ya? Karena mendadak di Tanah Suci kami bertemu dengan salah seorang perantau Minang, ya, dan menitipkan kepada kami 500 juta. Harusnya cuma 526 juta, kan ada yang nitip 500, langsung kita gabungkan video penyerahan, video pendistribusian di Gaza, langsung kami serahkan ke setiap jamaah yang ikut menitipkan Pak. Biasanya kami begitu. Hari ini kami serahkan kepada Bapak Sab sebagai pemerintahan Jalur Gaza. Karena Bapak ini pemerintahan, dia kontak masuknya di Gaza. Dana sudah di tangan kita. Besok atau lusa pendistribusian di lapangan langsung mereka lakukan. Sehingga sempat mereka videokan dan mereka foto, mereka kirim ke kita. Kita tembuskan ke seluruh jamaah yang ikut menitipkan hartanya tersebut. Sehingga sekali lagi rasa puas dan nyaman dalam hati jamaah terbangun. Ya, nah itu contohnya Bapak Ibu. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, 500 juta, ini dana cashnya 500 juta. Oke, dan ini ada dolarnya. Lanjut. Yang keenam 550 juta. 550 juta bulan Juli, ya. Yang ketujuh Agus. Nah ini ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Ada Ustaz Bakhtiar Nasir, ada Ustaz Muhammad Hussein Gaza. 1 miliar 253 juta 500 ribu. Masya Allah, ya. Penyerahan yang ke-8 750 juta. Penyerahan yang ke-9. Nah ini uang semua Bapak Ibu. Ya, ini dia 800 juta. 27 Oktober. Dan tiap bulan, ya. Penyerahan ke-10. Penyerahan ke-10 ini dia. 740 juta 26 November. Penyerahan yang ke-11. Masya Allah. Berapa ini? 1 miliar 375 juta. Ini penyerahan yang setiap bulan. Rata-rata NGO yang ada itu per 3 bulan, per 4 bulan, per 5 bulan. Itu penyampainya lama. Kalau kita tiap bulan, karena kita ingin dana umat numpuk, sementara di sana kebutuhan tinggi, ya. Jadi cepat. Baik kaum muslimin, lanjut. Penyerahan yang ke-12. Nah ini kemarin ada Ustaz apa ini? Dari Sulaiman, ya, di depan ratusan jamaah 1 miliar, ya, 11 Januari. Penyerahan ke-13 insya Allah mudah-mudahan dalam minggu ini kita lakukan. Bapak Ibu, coba kita lihat yang 10% yang untuk kemanusiaan, bagaimana mereka mendistribusikannya di lapangan. Coba lihat. Nah ini contoh, ya.
Ini logo kita di Uzmakir. Lihat tanggalnya. Oke. 17 bulan 2 kan tahun ini. Oke. Ini penyerahan air, oke. Ini membersihkan lahan dari dana Uzmakir dari yang 10% itu. Ya, ini lihat pekerjanya bekerja. Semua pemerintahan jalur Gaza ya. Mereka pakai logo kita dan mereka bergerak. Masya Allah. Sekali lagi ini penyaluran bantuan tercepat Bapak Ibu. Oke, lanjut. Segera aja Mas. Lanjut terus. Lihat tanggalnya ya, tanggal bulan. Nah, mereka selalu bergerak seperti ini. Tuliskan tanggal, bulan, tahun. Sehingga dengan itu jamaah tahu, oh ya ini yang terbaru, ini yang terbaru, ini yang terbaru. Maaf ya Bapak Ibu, karena ada beberapa NGO yang foto-foto lama aja masuk terus. Kalau kita update terbaru, ya. Lanjut, terus gak usah video-video Mas, biar cepat. Nah ini bangun musola mereka. Dari dana 10% mereka bangun musola. Oke, lanjut. Lihat tanggalnya, ya Masya Allah. Terus, ya mereka buat dapur umum, ya. Ini dana cash, terus. Oke, baik, cukup ya, biar Bapak Ibu tahu. Nah sekarang peluang kita untuk ikut berjuang di Palestina ada. Insya Allah melalui Uzmakir kita akan salurkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Sebelum saya sebutkan cara, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar dengan kami paling lama 15 menit lagi bisa. 15 menit lagi bersabar Bapak Ibu. Karena memang ada beberapa hajat sudah duluan. Saya sayangkan kalau mereka tidak menyaksikan sampai selesai. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman Nabi ada seonggok mayat terbujur kaku di lantai. Tidak ada sahabat yang begitu banyak yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Tiba-tiba datang Rasulullah. Rasul bertanya, ini Muslim nggak? Muslim ya Rasulullah. Kenapa kita tidak mandikan? Mandikan? Kapan nih dan sholatkan cepat? Segera makan. Apa kata mereka semua? Ya Rasulullah, minta maaf. Menurut kami orang ini tidak layak diselenggarakan secara Islam. Kenapa kata Rasulullah? Kan dia udah bersyahadat. Betul ya Rasulullah. Tapi sejak dia masuk Islam sampai dia mati, tidak ada satu amalan Islam yang pernah dia buat. Kami belum pernah lihat ya. Jangankan tahajud, duha dan lain-lainnya, sholat wajib yang 5 waktu saja kami nggak pernah lihat dia buat ya Rasulullah. Jangankan di masjid, di rumah pun tidak, bahkan Jumatan pun tidak. Idul Fitri, Idul Adha saja tidak dia lakukan bersama dengan jemaah. Ya Rasulullah, orang ini nggak pernah puasa Ramadan, orang ini nggak pernah membaca Quran dan lain-lainnya. Ya Rasul, justru yang kami lihat kebalikannya. Sejak dia syahadat sampai dia mati, dia ini pemabuk, dia ini penjudi, dia ini penzina, dia ini adalah pembunuh, dia ini penjahat ya Rasulullah. Maka kami merasa dia tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Terdiam Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, saudara-saudara, di antara kalian semua ini ada nggak satu orang saja yang pernah melihat fulan almarhum ini mengerjakan amal soleh tertentu dalam Islam? Kalau ada, tolong kamu berdiri, sebutkan apa amalnya, di mana dan kapan. Mudah-mudahan dengan amal itu ada alasan untuk kita menyelenggarakan jenazah. Sebelah sudut sana dia katakan, saya Rasul. Kata Rasul, tolong berdiri, sebutkan apa amalnya dan di mana. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya dan dia si almarhum ini pernah ribat bareng waktu jihad di daerah Anu pada waktu Anu ya Rasulullah. Ribat itu apa Pak? Meronda, menjadi ronda malam, mengawasi gerak-gerik musuh di perbatasan. Ini musuh, ini orang-orang beriman ya. Malam harinya ada yang bertugas ribat, namanya ronda ya, di malam hari. Berarti orang ini pernah ikut jihad, ya, pernah ikut berjihad. Mendengarkan itu Rasulullah terperanjat. Apa kata Rasulullah? Spontan beliau menggulung dengan bajunya dan dengan kedua tangannya Rasulullah yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Hadirin, melihat itu para sahabat spontan bantu Rasulullah, akhirnya dimandikan, dikafani dan disolatkan. Semuanya Rasulullah yang pimpin. Saat digotong jenazahnya ke kuburannya, lubang kuburan yang sudah siap itu Nabi duluan yang loncat ke dalam. Seorang sahabat yang lain masuk juga mendampingi Nabi, dan dengan tangan beliau yang suci, yang agung dan mulia menyambut jenazah yang penuh dosa ini. Saat akan diletakkan ke liang kuburnya, ke liang lahatnya, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar,
engkau ini penduduk neraka. Wa ana asyhadu laka, sementara saya bersaksi untuk engkau, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Dosa sepanjang umur dia buat cuma satu saja, dia pernah ikut terlibat jihad satu kali saja. Nah, jihad hari ini ada di Palestina. Dosa kita banyak, tak tahu nasib kita nanti bagaimana. Kalau kita mau melibatkan diri kita dengan cara kirimkan harta kita jihad mau untuk Palestina, Allah akan memastikan dosa ini Allah putihkan. Dan Allah jamin kita menjadi ahli surga aja. Bahkan level kita dalam iman, level muslimin masuk surga tanpa hisab. Terakhir penutupan kisah ini, kita tutup ya. Nabi berkata, saudara-saudara, di depan puluhan sahabatnya, beberapa waktu lagi kita akan bergerak berjihad di daerah Anu dan kita kekurangan biaya. Siapa yang akan berinfak fisabilillah besok di tempat ini kepada saya dan tim, serahkan infak fisabilillah kalian. Besoknya Pak, membludak orang, ratusan orang hadir. Kemarin cuma puluhan. Ternyata para sahabat-sahabat itu memang menanti-nanti momen adanya penggalangan infak fisabilillah. Selama ini yang digalang adalah sedekah. Sekarang infak untuk perjuangan agama Allah yang nilainya ini luar biasa ya. Akhirnya, sahabat, Bapak Ibu, malamnya sebelum penggalangan terjadi, Umar bisik-bisik dengan istri dia. Selama ini kalau ada penggalangan infak selalu Abu Bakar yang menang. Sekarang gimana kalau kita pecah rekor? Sesekali kita kalahin Abu Bakar. Gimana caranya Mas? Gini deh, kita total semua harta kita potong sepertiga dari total harta kita infakkan besok. Gimana deh, setuju nggak? Setuju Mas, kata sang istri. Besok pun kumpul. Siapa duluan? Kata Rasulullah. Umar angkat tangan duluan. Kenapa Umar duluan? Karena Umar tahu kalau dia yang memulai, yang lain mengikut di belakangnya. Semua pahala orang di belakang itu Allah berikan pada yang pertama tanpa dikurangi pahala orang yang di belakang. Jadi mendengar itu Umar mengangkat tangan, saya Rasulullah. Beda ya, kalau sedekah Pak dianjurkan kita diam-diam. Tapi kalau infak fisabilillah ini amalan terang-terangan, dianjurkan bisa membakar dan menyemangatkan yang lain. Oke, majulah Umar. Umar, apa yang kamu infakkan dan berapa? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, hari ini saya dan istri saya sepakat menginfakkan sepertiga dari total harta kami. Tolong terima ya Rasulullah. Rasul pun menjabat tangannya, didoakan oleh Rasulullah, diaminkan oleh seluruh sahabat. Nah, ini kita lakukan di masjid kita ya, Masjid Al-Badar ini kita lakukan pagi ini sebentar lagi. Setelah itu kaum muslimin, insya Allah Umar pun duduk. Siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar angkat tangan. Apa kata Umar? Semoga kalah, semoga kalah. Pas Abu Bakar datang, Abu Bakar, apa yang kamu infakkan? Berapa? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, anak saya sudah pada jadi semua. Usaha saya sudah saya amankan, biaya operasional juga sudah aman. Sekarang semua tabungan saya, semua harta saya, semua keuntungan saya, hari ini saya infakkan semuanya ya Rasulullah untuk fisabilillah. Seluruhnya. Maka gemetar Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Sampai kapanpun kami takkan bisa mengalahkan Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman angkat tangan. Saya setengah harta saya Rasulullah. Ada yang katakan saya 1/4, saya 1/8. Karena infak itu memang bisa mendukung perjuangan Pak. Kalau untuk makan minum itu sedekah. Kalau hanya sekedar untuk menyambung hidup itu sedekah. Tapi untuk perjuangan mesti ada jumlah yang signifikan. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita cukup mengumpulkan ini dengan sistem komitmen saja. Karena kalau dibawa sekarang 10.000, 20.000, 50.000, paling banter 100.000, dan itu tidak ada apa-apanya, maaf ya. Kalau itu berguna untuk sedekah, tapi untuk perjuangan kita butuh dana yang kuat yang menopang mereka di sana. Yang kita target adalah semua dosa kita diputihkan, surga wajib menjadi milik kita, dan kita dinobatkan sebagai pemilik iman tertinggi yaitu muslimin masuk surga tanpa hisab, dan kita mengalir sebagai pejuang di jalan Allah untuk Palestina. Tentu saja kita berani berkorban untuk berinfak fisabilillah, tapi komitmen saja. Nanti maju Bapak Ibu, maju, dicatat namanya, nomor HP-nya, berapa komitmennya. Kami sebutkan nanti angka tertinggi. Yang bersangkutan nanti saya akan kalungkan syal lambang perlawanan dan perjuangan ini ya, kita kalungkan. Orang yang paling pertama kita doakan dulu secara rinci. Doa yang sama nanti akan kami doakan untuk orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, persis seperti doa pertama. Tapi yang pertama kita doakan secara rinci dulu, diambilkan bersama. Setuju Bapak Ibu? Saya akan sebutkan angkanya nanti. Kalau kita sudah sanggup, angkat tangan, maju ke depan ya, dicatat oleh tim kami. Mana tim kita?
Ya, ini kita tolong ada tim kita dibantu dari Baitul Mal Ar-Rahman ya. Silakan dari santri-santri Al-Quran kita yang sekarang ini sedang kuliah di Ibadur Rahman. Silakan Bapak Ibu nanti Bapak di sini, Ibu-ibu mungkin bisa di sebelah sana bisa. Ya, Ibu-ibu nanti sebelah sana ya. Kita mulai dulu dari angka tertinggi Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang akan menjemput panggilan Allah ini di angka yang tertinggi itu, maju angkat tangannya, jangan ragu. Jangan ragu-ragu, Allah janji diganti 700 kali lipat di dunia di samping semua yang besar tadi yang kita dengarkan. Oke Bapak Ibu, ini nomor rekening kita ya, nomor rekening kita, dan nanti tetap akan dikasih untuk kartu. Akan dikasihkan kepada Bapak Ibu kartu nomor rekening ya, dan nomor admin. Setelah transfer nanti langsung bukti transfernya kirimkan ke admin kita. Gunanya nomor telepon Bapak Ibu, satu untuk kami bantu mengingatkan ya. Yang kedua Bapak Ibu, nanti insya Allah kami kirimkan kepada Bapak Ibu foto-foto dan video-video penyerahan dan pendistribusian bantuan Bapak Ibu. Oke? Sekarang kita mulai dulu yang pertama. Siapa yang akan maju yang pertama terlebih dahulu? Kita mulai dari angka 20 sampai 50 juta. Bisa jadi ada yang mau lebih, silahkan. Kayak malam tadi kami kaget. Kita katakan ketika udah di bawah Bapak Ibu 1 sampai 5 juta. Ada orang yang berdiri di depan. Berapa Pak? Insya Allah 100 juta malam tadi. Kita bilang 1 sampai 5 juta. Dia malah maju 100 juta. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, ini pagi subuh orang beriman, kita tidak punya uang cash, kita punya tabungan, kita punya rencana akan berjual beli tanah, akan melepaskan mobil atau rumah. Maka niatkanlah sebagiannya untuk perjuangan di jalan Allah Palestina. Oke, siapa dulu yang mulai di angka 20 sampai 50 juta pertama? Ada yang mulai di antara Bapak Ibu? Siapa yang akan maju ke depan? Bismillah. Kalau ada ya. Ada di antara kita Bapak Ibu, ini dana akan dikembalikan oleh Allah kepada Bapak Ibu kalau kita punya iman ya. Startnya 700 kali lipat. Siapa dulu yang mulai? Angka pertama ini tafadhol 20 sampai 50 juta. Ada yang mau angkat tangannya? Maju ke depan, bismillah. Oke Bapak Ibu, seandainya tidak ada, kita turunkan 10 sampai 20 juta. Silakan, siapa yang belum buka kertas? Biasanya kalau kami mulai dari sudah ada yang memulai satu orang, yang lain pasti nyusul itu Pak. Yang lain pasti nyusul. Siapa duluan yang mulai? 10 sampai 20 juta pertama. Bismillah. Ada yang mulai di antara kita? Wahai hamba Allah jamaah ahlul jannah insyaallah taala. Ya, kita minta kesediaan hamba-hamba Allah jangan simpan Pak, jangan sembunyi. Saatnya kita tampil terang-terangan beramal soleh untuk mendongkrak semangat yang lain. Saya yakin kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada yang masuk dan memulai, yang lain menyusul. Ada Bapak Ibu yang memulai 10 sampai 20. Masya Allah saudara itu kita ya. Takbir, 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 Allahu Akbar. Mari Bunda, berkenan Bunda. Bismillah ya. Kita boleh Bunda maju Bunda. Silakan Bunda. Tak apa-apa Bunda, majulah. Bismillah. Dan ini menyemangatkan yang lain. Bismillah. Kita doakan Bunda kita secara khusus Pak. Jadi kalau kita nggak ikut, minimal bantu aminkan doa. Ya bantu doa. Boleh Bunda di sini Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Bunda insya Allah? 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan Bunda kita dulu Pak. Aminkan ya Bapak Ibu semuanya. Aminkan doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Rabb kami, ibunda kami ini bergerak dan mendaftarkan dirinya untuk tampil di hadapan-Mu sebagai salah seorang hamba-Mu yang ingin terhitung berjuang dan berjihad di Palestina untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Ya Allah, terimalah infak fi sabilillah beliau ya Allah. Terimalah infak fi sabilillah beliau ya Allah. Terimalah infak fi sabilillah beliau. Jadikan dengan infak ini semua dosa yang pernah beliau buat sepanjang umurnya di masa lalu ya Allah, Engkau putihkan seluruhnya sebersih-bersihnya. Putihkan semua catatan hitam di kitab amal beliau sebersih-bersihnya ya Allah. Dan jadikan juga dengan infak beliau fisabilillah untuk Palestina ini menyebabkan harta yang di tangan beliau Engkau berkahi seluruhnya ya Allah. Berkahi juga lah seluruh keluarganya, seluruh anak keturunannya ya Allah. Dan berkahilah seluruh usaha dan amal-amal beliau, serta berkahi sisa umur beliau yang masih ada di dalam badannya.
Ya Allah, bimbing hidup ibu kami ini di atas ketaatan, kesolehan dan amal-amal yang Kau ridhoi serta ketakwaan. Berikan beliau hadiah terindah ya Allah, akhir hayat husnul khotimah. Hadiahlah beliau hadiah terindah ya Allah, akhir hayat husnul khotimah. Berikanlah beliau hadiah terindah akhir hayat husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, kemudian gantilah apa yang beliau keluarkan dalam infak fisabilillah ini dengan yang lebih banyak, lebih besar, lebih berkah dan lebih suci, lebih Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, Kau Maha menepati janji. Itulah beliau di sisimu sebagai pejuang kemerdekaan Palestina dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Rabb, kami alirkan kepada beliau pahala orang-orang yang berjihad di Palestina ya Allah. Amin. Ya Rabb kami, wahai Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha mengabulkan semua doa-doa kami, tempatkan bunda kami kelak di alam barzakhnya sejajar dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah beliau di padang mahsyar kelak berada pada peringkat pemilik iman tertinggi sehingga bebas dari hisab padang mahsyar. Masukkan beliau ke surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan semua doa kita ya Bun. Silakan Bunda. Ya, didaftarkan namanya, nomor handphonenya ya Bun. Oke Bapak Ibu. Siapa yang kedua? Silakan kalau ada yang bergabung. Yang kedua kalau ada 10 sampai 20 juta yang kedua. Jika masih ada, majulah ke depan. Mari Bapak, ada yang akan bergabung di 10-20 juta. Kalau tidak ada, kita turunkan ya 5 sampai 10 juta. Siapa yang akan ikut? 5 sampai 10 juta. Masya Allah, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Beliau di mana beliau adakan pengajian ikut terus nih. Masya Allah. Semoga Allah muliakan Bapak Ibu. Masya Allah. Bismillah. Oke Bapak Ibu, ini Bapak kami yang sama-sama pulang dari Aqsa kemarin, Oktober ya. Beliau juga warga masyarakat kita di sini, tinggal di Jakarta. Bismillah, semoga Allah terima. Ajaranallahu fi ma ataita wa baraka fi ma ataita. Barakallahu fika wa fi malika wa ahlika fid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal min 'abdika hadza infaqan fi sabilillah min ajli تحرير أرض فلسطين المحتلة ومن أجل تحرير مسجد الأقصى المبارك. اللهم تقبل إنفاقه في سبيل الله وأعدهم من المجاهدين في سبيل الله. ضاعف له أمواله مضاعفات كثيرة وارفع درجته وأنزل منزلته وارقه يا رب العالمين وضعه واجعله من أهل جنة الفردوس الأولى فردوس العلا. وصل اللهم على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Silakan, masih ada Bapak Ibu yang akan bergabung 5 sampai 10 juta. Masyaallah. Bapak ikut? Bismillah. Silakan Bapak Ibu. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Allahu akbar. Berapa ikut insyaallah? 10. Takbir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh satu lagi Pak di sini? Mari Pak. Bismillah. Bapak berapa? 20. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Allahu akbar. Silakan masih ada